Bang, udah. Oke, jangan disentuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Murabaha ingin menyampaikan presentasi kami terkait pembiayaan Murabaha. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Triana Dewi Saroja, Ibu Dr. Rina Sahriani Sahriullah selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah Hukum Perbankan ini, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami terdiri dari Puji Asri Sudaputra, Sofia, dan saya sendiri Faktur Haji. Dasar hukum yang kami gunakan di sini yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kelima adalah Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/2000 tentang Murabaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Sofia. Oke, produk perbankan syariah ini menurut Undang-Undang 2001 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan di persamaan dengan isi berubah satu transaksi bagi hasil dalam bentuk murabaha dan musyarakah. Yang B itu transaksi menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutarik bintami. C itu transaksi jual beli dalam bentuk piutang atau murabaha, salam dan istinah. D itu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, hurah, dan yang terakhir ini transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan transaksi multi jasa. Nah, kegiatan usaha yang berlaku di bank syariah itu menurut Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Salah satu kegiatan usaha perbankan syariah itu adalah menyerukan pembiayaan berdasarkan akad muhabahah, akad saham, akad istinah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Konsep murabaha. Apa yang dimaksud dengan konsep murabaha adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli. Dan pembeli itu membayarnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Akad jual beli ini di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga diketahui bersama dan tingkat keuntungannya harus disepakati di muka. Terus bank dapat meminta uang muka daripada nasabah atau disebut dengan DP. Dalam fisik klasik, murabah dikeluarkan secara tunai. Dalam praktik perbankan bisa bayar secara cicilan atau bertahap. Nah, karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan, ya. Apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo, maka diberikan diskon sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, konsep murabaha ini dalam fisik klasik itu penjual memberi barang langsung kepada penjual pertama, tapi dalam perbankan syariah umumnya aplikasi sebagai berikut adalah bank melakukan pemesanan barang kepada supplier, namun barang dikirim langsung kepada nasabah yang dilakukan oleh bank karena bank ini tidak memiliki guna penyimpanan barang. Nah, terakhir ini nasabah memberi sendiri langsung kepada supplier selaku wakil bank. Dalam ini bank melakukan akad wakalah dengan nasabah. Selanjutnya itu ada skema murabaha teknik perbankan berdasarkan pemesanan. Nah, pertama itu nasabah akan menegosiasi kepada si bank. Terus bank ini akan kalau terjadi deal melakukan akad jual beli atau akad murabaha. Habis itu bank akan beli barangnya secara tunai kepada pemasok, dan pemasok ini akan mengirimkan barang kepada nasabah dan nasabah akan terima barang dan dokumen. Nah, habis setelah itu nasabah akan melakukan kewajibannya untuk membayar kepada bank. Selanjutnya dilakukan oleh Putri. Baik, terima kasih Saudari Sofia. Kita akan lanjutkan contoh ilustrasi sebuah proses akad murabaha. Seperti contohnya, calon nasabah atau kita sebut saja namanya X datang kepada bank syariah untuk mengajukan suatu pembiayaan. Maka seorang EO atau account officer akan meminta identitas Tuan X, lalu untuk diproses BI checking, lalu meminta Tuan X ini untuk melengkapi berkas-berkasnya. Lalu setelah itu berkas lengkap, lalu EO akan menyerahkan ke bagian legal, lalu bagian legal akan membuat order notaris jika pengikatannya adalah APHT biaya
biasanya untuk pembiayaan yang di atas 50 juta. Nah, selanjutnya bagian legal akan memverifikasi kepada calon nasabah hari, tanggal, dan jamnya yang akan dilaksanakannya akad pembiayaan murabahah tersebut. Nah, contoh akad murabahah yang sudah kami tunjukkan di sini, ira-ira, Bismillahirrahmanirrahim, lalu ada nomor akad, lalu dia ada tanggal, hari, bulan, dan tahun akad dilaksanakan. Lalu yang pasal berikutnya, nanti pasal kedua ya. Pasal berikutnya adalah isi daripada komprehensif pada para pihak, contohnya yaitu kreditur, debitur pihak pertama atau yang bisa disebut dengan direktur atau pimpinan cabang, lalu pihak kedua atau debitur calon nasabah tadi sendiri ya. Lalu kok nggak ada di sini? Oh ini ya di sini. Oke, ulang-ulang. Wait ya, nanti aku potong. Ira-ira ini bilang ira-ira. Ya, ira-ira. Ira-ira, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita bisa melihat nomor akadnya, akad al-murabahahnya di sini. Lalu kita melihat tanggal dan tahun serta bulan akad dilaksanakan. Lalu di berikutnya kita akan melihat komparisi para pihak, yaitu pihak pertama yaitu debitur, contohnya adalah direktur dan pimpinan cabang, lalu pihak kedua yaitu kreditur atau si calon nasabah. Lalu di pasal berikutnya, pasal kedua, pasal pertama akan berisi arti-arti atau definisi daripada akad itu sendiri, murabahah dan pembiayaan dan lain-lain. Lalu di pasal kedua berisi tentang jumlah pembiayaan yang akan dilakukan di akad murabahah ini. Lalu pasal ketiga berisi jangka waktu pembiayaan, lamanya atau berapa lama proses jangka waktu pembiayaan dilakukan. Lalu berikutnya cara pembayaran angsuran di pasal keempat. Lalu di pasal kelima kita bisa melihat detail biaya-biaya yang dibutuhkan untuk akad, yaitu biaya-biaya, contohnya adalah biaya yang diperlukan untuk berkenaan dengan pelaksanaan akad itu sendiri. Lalu pasal ke-6 kita akan melihat syarat-syarat realisasi pembiayaan atau penentuan nasabah wajib untuk membuka rekening pada bank di mana nasabah melakukan pembiayaan. Lalu pasal ke-7 yaitu jaminan. Jaminan di sini atau untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan murabahah nasabah kepada bank. Lalu di pasal ke-8 yaitu kewajiban nasabah. Bagaimana sih kewajiban-kewajiban nasabah untuk melakukan pembiayaan itu? Mengembalikan seluruh jumlah pokok atau menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan-bahan, dan keterangan yang dibutuhkan oleh pihak bank dan seterusnya. Lalu di pasal 9 yaitu pendebetan rekening. Pendebetan rekening maksudnya nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan auto debit terhadap pembiayaan ataupun iuran yang akan diberikan kepada bank setiap bulannya. Lalu pasal 10 berisi dengan cedera janji. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti wan prestasi atau cedera janji. Lalu pasal 11 akibat dari cedera janji itu sendiri berisi tentang apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya, tidak membayar cicilan atau angsuran, atau dalam waktu yang ditentukan nasabah tetapi tidak mengindahkan ketentuan pasal yang saya sebut tadi. Lalu pasal ke-12 yaitu risiko. Di sini berisi tentang risiko seorang nasabah atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan baik terhadap keadaan fisik, barang maupun terhadap saatnya dokumen-dokumen. Lalu pasal ke-13 yaitu pasal tambahan. Ini nanti adalah ketentuan-ketentuan tambahan yang dilakukan atas perjanjian antar nasabah dengan bank itu sendiri. Lalu pasal ke-14 adalah force majeure atau di mana yang kita kenal dengan arti bencana alam. Ya, masing-masing pihak tidak dapat menuntut klaim atau mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu antara pihak debitur dan kreditur dalam hal terjadi force majeure, yaitu peristiwa-peristiwa atau kewajiban atau kejadian-kejadian yang disebabkan oleh bencana alam ataupun kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan dan lain-lainnya. Lalu berikutnya, pasal ke-15 adalah penyelesaian perselisihan. Ini berisikan perjanjian apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi perjanjian tersebut. Lalu pasal ke-16 yaitu berisikan domisili, berisikan semua surat-surat tentang keterangan pemberitahuan alamat yang kemana akan dikirimkan dokumen-dokumen kepada nasabah oleh bank. Lalu pasal berikutnya adalah penutup.
Di sini akad diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, begitu. Silakan Pak Samsul ditambahkan, ada yang mau ditambahkan? Baik, dari presentasi ini kami lampirkan suatu putusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan al-murabahah. Putusan ini nomor 938 garing PDT titik G garing 2023 garing PA titik SKH. Putusan ini dimulai dengan kata irah-irah Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo. Pihak-pihak di sini adalah yang pertama Pak Sunarno bin Tugiman melawan 3 tergugat. Yang pertama adalah PT Bank Syariah Indonesia yang dahulunya BNI Syariah, yang sekarang sudah di-merger menjadi BSI. Tergugat kedua adalah pemerintah Republik Indonesia, diteruskan kepada Kementerian ATR BPN yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah, dan itu sebagai tergugat kedua. Dan tergugat ketiga di sini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, duduk perkaranya adalah bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus tahun 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi e-code dengan registrasi perkara nomor 938 garing PDT titik G garing 2023 garing PA titik SKH, mengingat bahwa penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan murabahah nomor 022 garing MRB 81703 garing 8001 garing 11 Romawi garing 18 memperoleh pembiayaan sebesar 2.559.000.000 rupiah dengan bagi hasil sebesar 1.605.000.000. Bahwa dalam perkara akad pembiayaan murabahah nomor tersebut, tergugat menyerahkan jaminan pembiayaan kepada tergugat satu berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1919, luas tanahnya 853. Duduk perkara yang ketiga adalah bahwa dalam persetujuan akad pembiayaan murabahah tersebut, sebagaimana yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Itu terdapat pada pasal 1759 KUH Perdata BW. Yang duduk perkara keempat, penggugat hingga saat ini kesulitan untuk pelunasan kewajiban penggugat terhadap tergugat satu karena dampak dari COVID-19. Yang terakhir ini ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04 garing DSN MUI garing Romawi 6 Romawi 4 garing 2000. Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali. Demikian duduk perkara yang saya uraikan. Adapun pertimbangan hukum bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah para tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadapi di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 122 HIR JIS, pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Upaya damai sudah diselenggarakan, cuman dari sini penggugat iktikat tidak baik, dinyatakan beriktikat tidak baik. Amar putusannya adalah yang pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, yang kedua membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.000. Penutup yakni diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023 bertetapan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1945 Hijriah. Demikian contoh
dari putusan perkara sengketa murabahah ini. Terima kasih kelompok kami. Jika ada salah silap kata, mohon maaf. Gimana, Ci? Aku kok belum bisa menguasai loh, Ci.